Setahu saya PKS ini kan bukan ancaman yang terlalu besar bagi dia. Cuma memang soliditasnya PKS, pengkaderannya, saya kira satu-satunya partai yang pengkaderannya memang sangat baik, sangat efektif. DPD ini kita perlu perkuat dan Anda harus menjalin komunikasi dengan DPR. Karena kasihan banget waktu saya jadi pimpinan Banggar misalnya, tidak ada yang mau membaca itu surat dari DPD itu, proposal DPD itu tidak. Cuma sekedar formalitas doang. Formalitas doang. Itu yang menurut saya akhirnya DPD tidak muncul sebagai kelompok penyeimbang. Ya menjadi ajudannya kekuasaan, ajudan presiden gitu, ketua DPD. Staf ahlinya DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cerdas ya. Ini nggak boleh gede-gede soalnya di depan saya ada orang yang berbahaya. Jadi beliau ini banyak sekali jabatannya dan tapi yang paling terkenal waktu beliau dituduh link to terrorism di Filipina tahun 2002. Sampai nanti kita dengar ceritanya, konon sampai dibawa kemana-mana. Kemudian kalau sekarang jabatannya Ketua Badan Wakaf ICMI Pusat dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili Sulawesi Selatan. Jadi periode 2019-2024 nantinya. Tapi sebelumnya dari 2004 sampai 2019 selama 15 tahun menjadi anggota DPR dari PKS. Tapi sempat nyalon juga sebagai wali kota. Unfortunately kurang suara. Kurang suara tidak kalah, kurang suara. Tidak pernah kalah ya. Yang namanya politician itu tidak pernah kalah, kurang suara saja. Beliau adalah dan jangan lupa adik-adik yang masih organisasi HMI, khususnya yang MPO. Beliau adalah ketua HMI MPO periode yang kedua setelah Bang Egy Sujana. Beliau adalah Tamsil Lindrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya panggil Daeng itu cocok nggak, Daeng? Ya, nggak masalah panggil Tamsil. Kalau Daeng kan Daeng itu apa? Kakak ya? Ya, kakak. Tapi untuk Bugis. Untuk Bugis kakak, untuk Bugis juga kadang-kala Daeng itu ada panggilan khusus bagi orang-orang di Sulawesi Selatan. Oke. Tapi cocok sebenarnya. Cocok aja karena memang itu familiar di Sulawesi Selatan itu panggilan Daeng itu mulai dari tukang becak sampai profesor bisa dipanggil Daeng di sana. Oke. Soalnya saya punya teman Profesor Marwan Mas kan. Saya yang pertama kali memperkenalkan panggilan Daeng ke dia. Semua orang akhirnya panggil Daeng Marwan. Saya tahu begitu karena begini Daeng. Saya di Palembang itu lorong Bugis di Sumatera Selatan. Jadi saya banyak bergaul sama orang Bugis dari Bone. Nah mereka itu rata-rata pakai Andi di depannya. Tapi ada dipanggil Daeng juga gitu. Daeng gitu. Jadi kalau Daeng Tamsil kelahiran di Makassar. Di Pangkep. 60 km dari Makassar. Oke, Pangkep itu kabupaten. Oke, Kabupaten Pangkep. Tanggal 17 September. 17 September. Saya kan tadi saya dikasih tahu soalnya. Mau ulang tahun. 17 September tahun 61. Tahun 61 ya. 60 tahun ini. 60 tahun. Kalau begitu nanti insya Allah kita keluarkan pada tanggal 17 September. Jadi hadiah ulang tahunnya tanggal 17 September ya. Ini tanggal berapa ini? Oke, masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Daeng, di Refli Harun Channel ini kita podcast ya. Jadi tidak hanya soal isu politik tapi juga hal-hal yang personal sifatnya. Nah, saya ingin kok
akhirnya Daeng ke Dewan Perwakilan Daerah setelah 3 periode di DPR. Orang bilang ngapain ke DPD, kan nggak ada powernya. Oke. Daeng. Saya waktu itu berharap adik-adik yang di DPRD tingkat 2, tingkat 1 bisa bergeser ke pusat, sehingga saya yang harus bergeser ke DPD. Suara oke ya? Ya. Jadi supaya ada regenerasi. Oke. Jadi itu aja sebenarnya intinya. Meskipun salah perhitungan karena teman yang menggantikan saya itu tidak terpilih. Jadi kehilangan 1 kursi PKS di daerah pemilihan yang tempat saya. Meskipun sebelumnya saya di daerah pemilihan yang di 3 tempat berbeda-beda selama. Sulsel berapa, Daeng? Pertama saya di Sulsel 2, kemudian Sulsel 2 balik ke Sulsel 1, baru ke Sulsel Sulsel 1 2 kali. Sulsel 1 2 kali, baru Sulsel 2. Iya, sekarang 2. Sudah Sulsel 3 belum? Ada Sulsel 3. Ada Sulsel 3 kan? Dulu sebelumnya nggak ada, tapi Sulsel 3 itu masuk Sulsel 2. Oh, dulunya. Dulu cuma dibagi 2. Sekarang jadi Sulsel 3 ya. Sulsel 3 karena ada pemekaran provinsi. Ada pemekaran provinsi. Iya, bukan ada ini. Sulawesi Barat. Ada Sulawesi Barat. Iya. Sebelumnya belum ada Sulawesi Barat waktu saya pertama masuk DPR. Oh, jadi Sulawesi Barat sendiri dong. Nah, sekarang Sulawesi Barat sendiri. Iya. Kalau dulu tapi Sulselnya sendiri berapa? 1 2 juga? Sekarang 3. Oh, 3 karena penambahan anggota DPR juga kan? Penambahan anggota DPR. Ya. Jadi berarti masih PKS dong? Masih PKS, cuman tidak berada dalam struktur karena kalau di DPD tidak boleh ikut di struktur partai. Meskipun keanggotaannya di partai tidak menjadi masalah. Iya kan, itu kan putusan MK. Iya. Yang membuat Oso meradang. Iya. Sebelumnya di struktur partai. Sebelumnya di struktur partai. Sebagai penasehat. Apa istilahnya, Dewan Suro? Bukan, Dewan Suro itu beda lagi. Beda ya. Ya, orang nggak ngerti ya, di PKS itu apa strukturnya? 1 Dewan Suro. Ya. Namanya Dewan Suro. Ya, Majelis Suro. Oh, Majelis Suro yang diketuai oleh sekarang Dr. Salim. Salim Segaf Al-Jufri. Ya. Yang kemarin yang Hilmi siapa? Ustaz Hilmi Aminuddin. Yang meninggal ya? Iya, almarhum. Jadi Ustadz Hilmi meninggal, digantikan Salim Segaf Al-Jufri. Itu berapa orang Majelis Suronya jumlahnya? Ada 90 orang lebih itu. Dan mereka itu yang menentukan ketua umum. Iya, itu di situ pemilihan. Makanya nggak pernah ribut. Nggak pernah ribut. Sementara 90 orang terdiri dari apa aja? Dari siapa saja? Maksudnya dari ada utusan-utusan dari wilayah seluruh provinsi. Seluruh provinsi. Karena ada Majelis Suronya juga di provinsi. Jadi Majelis Suro provinsi ex officio menjadi Majelis Suro nasional. Yang pimpinannya aja di provinsi. Pimpinannya aja. Iya. Struktur ini sepertinya yang ditiru oleh Mas Sumi ya, Mas Suminya Ahmad Yani. Oh begitu, saya belum. Karena dia pakai Majelis Suro juga. Jumlahnya 45, separuhnya. Separuhnya ya. 45 tahun 45 kan? Tahun 45 ya. Ketuanya Abdullah Heha Mahua. Iya. Nah, Daeng tidak masuk yang 90 itu. Enggak masuk. Sebelumnya, tapi masuk di jadi ada satu struktur yang membina ini kewilayahan itu. Saya di situ sebagai tidak juga di struktur operasional, cuman di penasehat. Kewilayahan. Jadi waktu itu Indonesia Timur. Ketuanya siapa waktu itu? Ketuanya berganti-ganti ini. Waktu siapa? Ada dari Jogja. Saya lupa namanya lagi. Iya. Kalau sekarang ini Surya Dharma namanya. Surya Dharma. Jadi tidak berarti keluar dari PKS, tapi memang tidak distruktur ya. Ya, memang tidak. Dan bukan ke DPD bukan karena dikeluarkan oleh PKS, tapi memang regenerasi maunya. Regenerasi. Sebenarnya tukar guling juga dengan Aziz Kahar Muzakar. Karena Aziz Kahar sebelumnya di DPD kan? Iya, 3 periode dia di DPD. Saya 3 periode di partai. Di DPR. Berarti sekarang di DPD jabatannya apa, Daeng? Ketua kelompok DPD di MPR. Jadi sobat era sekalian,
di MPR itu kan terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Nah, anggota DPR itu kan terbagi menjadi fraksi-fraksi. Ada 9 fraksi. Mulai dari fraksi terbesar PDIP sampai fraksi terkecil P3. Nah, selain 9 fraksi itu ada kelompok DPD secara keseluruhan. Iya. Yang jumlahnya 136 orang. Iya, lebih besar dari seluruh. Lebih besar dari seluruh fraksi di MPR, karena yang paling besar itu sebenarnya PDIP dengan 128 kursi. 128 ya. Kendati demikian, ya tetap saja dianggap satu. Oke. Jadi ketua kelompok ya. Itu untuk kelompok DPD, tapi untuk di MPR sendiri ada jabatan. Di MPR salah seorang pimpinan badan pengkajian. Oke. Badan pengkajian MPR ketuanya siapa? Ketuanya Pak Jarod. Jarod Saiful Hidayat dari Jarod PDIP. Dari PDIP. Oke. Karena Jarod gagal juga di pemilihan gubernur. Jadi untuk masih mendapatkan kursi. Kayaknya dari Sumatera Utara dia kan? Sumatera Utara. Oke. Jadi dari Blitar lempar ke DKI. Ya kan? DKI Sumatera Utara. Sekarang wakil dari Sumatera Utara. Walaupun namanya Jarod Saiful Hidayat. Walaupun namanya Jarod ya. Untung ada Saiful Hidayatnya ya, yang agak nasional. Jadi oke. Kemudian Daeng, saya ingin mulai dari isu yang soal Filipina itu. Karena disitulah nama Tamsil Linrung itu ngetop sekali. Mungkin karena saya waktu itu kurang memperhatikan HMI MPO generasi awal. Iya. Tapi pada 2002 itu ngetop sekali. Kok tiba-tiba Tamsil Linrung dianggap teroris? Itu ceritanya gimana? Nah, saya juga kaget itu karena track record saya nggak ada ke hal-hal yang seperti yang aneh-aneh itu. Iya. Jadi awalnya ya karena saya memang semenjak mahasiswa selain sambil aktif, minum apa-apa, selain aktif di organisasi juga punya kegiatan-kegiatan usaha. Iya. Nah, ketika itu mau mengembangkan kegiatan usaha, teman-teman yang punya link ke Bangkok dan Filipina mengajak untuk ke sana. Oke. Ya. Sampailah saya. Dan belum jadi anggota DPR waktu itu ya? Belum jadi anggota DPR, tapi saya bendahara umum PAN. Oke, bendahara umum. Oh, masih PAN? Iya, PAN. Bendahara umum saya. Bendahara umum PAN. Oke. Iya, Partai Amanat. Oh, Daeng juga deklarator PAN ya? Saya tidak datang. Waktu saya ditelepon oleh Pak Amin diminta untuk jadi deklarator, saya waktu itu posisinya sebagai bendahara umum Dewan Dakwah. Oke, jadi tidak enak. Ada putusan di Dewan Dakwah bahwa semua pengurus harian Dewan Dakwah tidak ada yang boleh berpartai. Oke. Jadi saya tidak kesana. Karena itu tidak jadi deklarator. Tidak ada deklarator, meskipun Pak Amin menyampaikan itu nggak benar itu putusan karena saya juga orang Dewan Dakwah. Dan pimpinan Dewan Dakwah ada yang di P3 dan ada yang di PPB, makanya saudara Tamsil harus ke PAN. Oke. Akhirnya meskipun saya tidak menjadi deklarator, tapi Pak Amin minta saya masuk sebagai pertamanya bendahara umum diminta. Saya bilang nggak usah karena saya nggak bisa aktif nanti. Ya udah kalau begitu bendahara saja. Meskipun pada akhirnya kembali lagi terpilih sebagai bendahara umum dalam kongresnya PAN yang pertama. Kongres PAN pertama tahun 2000 itu yang di 2001 yang jelas dideklarasikan PAN itu tahun 98 ya? Iya, 98 deklarasikan, kemudian 2001 itu berarti lebih cepat waktu itu. Cuma 3 tahun terus ada kongres yang diadakan di Jogja. Balik lagi ke yang tadi, yang terorisme tadi. Jadi singkat cerita, saya melakukan perjalanan ke Bangkok, kemudian ke Filipina, dari Filipina, Manila, kemudian saya meneruskan untuk melihat satu pelabuhan perikanan di General Santos. General Santos di mana? Di Filipina Selatan. Di Mindanao. Mindanao. Ya ketemulah orang-orang sana, termasuk ada teman saya polisi di sana ya. Ya orang-orang Melayu kan? Orang bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu karena mereka pernah ikut pelatihan di Indonesia, jadi di Bandung polisinya itu. Tapi orang Mindanao sendiri
Mindanao ada juga yang bisa berbahasa Melayu. Sama seperti di Thailand kan, petani gitu ya. Sama dengan di petani. Oke. Karena ada di sana itu ada satu kota di sana namanya Tawi-Tawi, wali kotanya malah orang Bugis. Oke. Namanya No wonder kalau orang Bugis kemana-mana. namanya Raymond Daeng Salapuddin ya. Termasuk itu saya ketemu. Jadi sudah Raymond ada Daengnya juga, Daeng Salapuddin. Oke, Raymond. Tapi Muslim. Muslim. Okay. Termasuk rektor pertanian di sana, Universitas Pertanian itu Muslim juga dari namanya Abdurrahman. Nah, saya bertemu dengan mereka, nggak ada masalah. Pulang, saya sudah mau kembali ke hotel yang di Manila, ambil barang-barang, siap-siap untuk pulang. Nah, pas melewati X-ray di airport. Tiba-tiba saya didatangi petugas, minta dibuka koper saya. Ada sesuatu yang dia bilang mencurigakan. Nah, saya buka, langsung dia masukkan tangannya dan saya perhatikan dia masukkan tangannya itu. Lalu dia kasih keluar dari tangannya, ini punya siapa? Saya bilang, this is your. Dan dia menyebut bahwa saya punya barang itu. Akhirnya saya langsung dibawa pergi. Jadi 1 malam itu dibawa pergi. Pergi ke mana? Waktu itu nggak ditahu kemana itu. Yang jelas naik kendaraan. Tapi nggak ditutup mata? Nggak ditutup, cuman kendaraan itu tertutup. Nggak bisa melihat apa-apa. Nggak bisa melihat keluar karena kayaknya kendaraan khusus. Nggak bisa melihat keluar dan memang sudah malam. Jadi setelah sampai di satu tempat diinterogasi. Di suatu tempat itu gedung gitu? Gedung. Kosong. Terdengar ada suara di sebelahnya itu kayak orang disiksa. Allahu Akbar. Jadi kayaknya diteror ini. Jadi besoknya saya sempat mengambil HP saya. Ada polisi yang baik sama saya karena. Malam itu kan diinterogasi. Ya, setelah diinterogasi diapain? Pokoknya 1 malam itu diinterogasi. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai pagi masih terus sampai pagi, nggak sempat tidur. Ini nggak ada jam tangan, sudah nggak ada lagi. Saya ada jam tangan, ada. Tapi diinterogasi sampai pagi. Jam tangan saya sempat dilihat. Waduh, jam tangan kamu mahal nih. Ini asli apa bukan? Terus dia tanya-tanya lah tentang aktivitas di Indonesia. Di situ kemudian saya diberitahu seorang polisi perempuan. Dia kasihan melihat saya karena setelah mendengar interogasinya itu pasti kamu bukan orang yang bersalah. Bukan. Terus dia beritahukan saya bahwa ada nota dari Jakarta. Jadi sepertinya ini Anda adalah orderan elit politik di Indonesia. Dia berita seperti itu. Akhirnya saya copy itu, saya kirim ke teman-teman wartawan di. Copy apanya? Surat itu. Ada. Notanya kelihatan. Ada. Nota bunyinya apa? Kalau diterjemahkan di ini apa namanya ini? Jadi order orang ini berbahaya untuk di Indonesia. Jadi saya berbahaya di Indonesia, tapi saya ditangkap di Filipina. Makanya waktu itu ada tuduhan bahwa ini BIN yang punya kerjaan. Tahun 2002. 2002 itu presidennya Megawati dong. Megawati. Iya, 2002 kan? Megawati. 2001. Saya tempat teleponan dengan Pak Taufik Kemas karena saya dekat dengan beliau. Kalau 2002 berarti kabinnya Hendro Priyono. Pak Hendro juga saya kontak. Saya pulang dikirimi saya kacang edamame. Lalu ada gitu. Lalu gimana? Nah, saya diberitahu bahwa ada intel yang datang dari BIN di sini, namanya Bom Suryanto. Ya udah nggak apa-apa, kita sebut aja namanya. Iya, namanya sudah berlalu kan? Sudah berlalu. Bom Suryanto. Dan itu yang membawa order ini. Jadi order ini hand in hand ya, dari tangan ke tangan, bukan. Mungkin untuk menguatkan barangkali, saya nggak tahu persisnya. Mungkin order
Emailnya sudah ada. Emailnya sudah ada, cuman ini, Iya. saya mendengar kebetulan ada juga polisi yang datang dari Jakarta. Oke. Jadi Intelcam itu kan. Oke. Nah dia juga memberitahukan saya bahwa ini bukan murni kerjaan orang sini nih. Ini ada orang dari Jakarta ini yang terlibat menyampaikan kepada saya tuh. Saya tempat telepon-teleponan lah, banyak orang di sini, wartawan apa itu, sehingga sepertinya polisi di sana itu memang memberi ruang kepada saya untuk berkomunikasi ke Indonesia. Yang sebenarnya kan kalau orang yang ditangkap itu nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan saya diperlakukan dengan baik setelah itu. Setelah interogasi, besoknya saya diperlakukan dengan baik, dan apalagi kedutaan juga sudah datang. Oke. Dia sudah tahu. Tadinya kedutaan gara-gara jam tangannya asli tadi mungkin. Mungkin itu asli. Yang kedua, handphone saya dibuka. Oke. Wah, ini di handphone kamu nih semua nama pejabat ada. Iya. Namanya Gus Dur ada di handphone saya, Taufik Kemas ada, namanya Amin Rais. Kalau begitu saya masukkan semua nih nama pejabat di sini. Iya. Nah, ada satu teman. Iya. Buka handphonenya semua nama artis ada. Akhirnya polisinya bertanya ke dia, wah ini perlu kita berteman ini. Satu-satu kalau saya ke Indonesia kenalin artis ini. Dan saya tidak tanya artis siapa aja itu. Nggak usah tanya kalau itu. Karena soalnya bukan apa, saya nggak mau tanya lagi karena itu sudah 2002. Udah tua. Sudah 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu, jadi kira-kira sudah lebih 40 sekarang. Lalu gimana? Udah dia sampaikan gitu. Bahkan saya itu statusnya tahanan, tetapi saya selalu dikawal pergi makan di restoran besar. Oke. Cuma ya jadi tapi yang bayar Daeng kan? Saya yang bayar, cuman orang ini kayaknya ngeliatin kayak apa raja minyak ini kok dikawal, orang makan ada yang bawa senjata banyak di luar. Oke. Jadi pengawalnya itu pengawal lengkap gitu ya? Pengawal lengkap. Senjatanya di kiri kanan, di lutut, laras panjang ada dia bawa. Oke. Karena itu protapnya harus begitu. Oke. Tapi orang mikir raja minyak mungkin ya. Orang mikir raja minyak. Saya baru Pak Yusril, dia bilang baru aja Pak Yusril bisa keluar dari restoran ini. Akhirnya saya telepon, iya saya habis makan di situ. Oke. Waktu itu Yusril pejabat dia. Menkumham mungkin ya. Kayaknya sudah pejabat ya. Iya, Menkumdang karena dia di Megawati kan juga kalau nggak salah gitu. Iya. Menteri Hukum. Mensesnek dia kan. Iya. Enggak, dia Menkumdang kayaknya. Menkumdang. Atau Menkumham lah. Iya. Yusril itu karena dulu kalau Mensesneknya zaman Mega kan Bambang Kesowo. Iya, Bambang Kesowo. Iya, oke. Iya. Lalu kemudian itu berapa hari akhirnya? Dari ditangkap, interogasi sampai paginya, lalu sampai kemudian bebas berapa hari? Itu cukup lama, 30-an hari. Tapi selebihnya itu saya sudah dikeluarkan dan tinggal di rumah dubes, tapi belum bisa keluar. Oke. Terus tiba-tiba. Jadi sebentar, sebelum di rumah dubes ditempatkan di ini semacam mabesnya itu di mabesnya sana. Di sana ya. Jadi mabes. Kayaknya rutan mabes. Iya, mabes Polpin. Mabes Polisi Filipina. Polisi Filipina, ya. Oke. Itu berapa hari dari mulai ditangkap? Ada 20-an hari. Oke. Ada 20-an hari. Dan tapi bisa keluar. Saya bisa keluar. Tapi ada beberapa tahanan di situ ya nggak boleh sama sekali. Bahkan ada tahanan yang orang Indonesia juga. Iya. Itu dirantai tuh kakinya apanya itu. Allahu Akbar. Oke. Iya. Jadi lalu bisa bebas, akhirnya bisa balik ke dubes lalu ke Indonesia? Karena saya ini tetap melalui proses pengadilan. Oke. Dan di pengadilan itu saya didatangkan di situ dan diminta untuk ditanya apakah oleh hakim apa benar bahwa ada orang yang memasukkan barang di tas Anda ketika itu. Saya bilang iya. Terus dia bertanya, Anda kenal? Saya tidak kenal, tapi kalau saya lihat orangnya saya bisa tahu siapa yang mana orangnya. Akhirnya saya disuruh balik ke belakang melihat, coba lihat orang-orang yang ada di belakang ini, apa ada di antara itu. Saya lihat dia, saya tunjuk ada orangnya di situ. Iya. Karena rupanya petugas airport itu didatangkan siapa yang bertugas pada hari saya lewat itu. Oke.
Nah ini yang bertugas di X-ray ini. Oke. Ya, terus dia ditanya, "Nah, siapa Anda?" Dia perkenalkan dirinya, tanya apakah Anda bertugas pada saat itu. Iya. Ya sudah selesai. Dan dia ngaku. Saya tidak tahu sejauh itu, tidak ada pengakuan di situ. Cuman dia mengaku bahwa dia bertugas di situ. Oke. Jadi hakim ini merasa yakin bahwa mungkin penjelasan saya itu cukup meyakinkan pada dia dan orangnya memang ada dan saya berani menunjuk begitu. Jadi saya langsung dinyatakan tidak bersalah. Oh saat itu juga? Setelahnya. Besoknya kalau tidak salah itu. Oh cepat sekali ya sistemnya. Cepat prosesnya, cepat sekali prosesnya. Nah, tapi saya masih tetap di ini karena masih ada 2 teman saya kan. Iya. Kan saya bertiga. Nah, kemudian teman saya yang satunya Jamal Bapas juga dinyatakan bebas. Yang satu lagi itu yang ditahan. Sampai? Agak lama itu. Sampai berapa? 10 tahunan. Baru bebas ini dijemput sama Bin di sini. Siapa? Pak Agus Dwi Karna. Agus Dwi Karna. Agus Dwi Karna. Siapa ya Agus Dwi Karna? Kok pernah dengar suaranya? Pernah. Beda ya, itu Agus apa gitu. Oke. Itu agak lama ditahan. Kenapa dia memang agak di lama? handphonenya banyak nomor-nomor telepon yang mencurigakan. Makanya ada orang yang bilang bahwa sebenarnya yang ditarget memang barangkali dia waktu itu. Terus yang kedua dia pernah masuk Filipina dan tidak tercatat. Dianggap bahwa tidak menggunakan identitas asli. Jadi saya memang pernah mengurus ini mengekspor jagung ke Mindanao. Nah itu ketika bersama Pak Adi Sasono dulu, saya kan pernah ngurus perkebunan jagung di Sulawesi Selatan, kemudian kita ekspor ke Filipina. Nah Agus ini salah satunya yang mengurus itu. Nah disinyalir dia diminta membuktikan paspor ketika dia masuk Filipina, ya sudah tidak ada paspornya. Karena sudah sekian tahun sebelumnya, sudah lebih 10 tahun. Alasannya kenapa dia tidak mau menggunakan identitas yang benar? Itu tuduhan aja yang sebenarnya nggak berdasar di kepolisian sana itu. Tapi tuduhan yang banyak ini karena ini orang banyak memimpin organisasi-organisasi yang dianggap berbahaya di Indonesia. Misalnya dia memimpin kelompok penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Pantas saja. Itu sebenarnya yang ininya, dan pernah memimpin rombongan demo di airport sampai wakil presiden tidak bisa lewat. Wakil Presiden Hamzah Has, wakil presidennya Mega berarti. Wakil presiden Mega ya. Hamzah Has. Terus dituduh dia terlibat dalam kerusuhan di Ambon dan Poso. Itu sebenarnya tuduhannya yang ada sama dia. Cuma menjadi aneh kenapa di Filipina dia ditahannya dengan tuduhan itu. Itu mungkin yang tadi itu yang order itu. Waktu telepon Taufik Kimas itu ngomong apa? Udah jangan ragu, Saudara Tamsil. Ibu Mega juga akan memperjuangkan Anda. Ini masalah Anda bukan masalah pribadi Anda. Ini masalah kita. Percayalah kamu, cepat nanti kita selesaikan. Saya kebetulan waktu menelpon itu dia lagi di Singapura, sambil bercanda aja saya. Singapura lagi di mana nih Bang? Di toko Rolex ya. Ketawa dia. Memang apa? Ya nanti pulang pesan 1 ya. Lalu ininya, saya itu menyesal juga ya, sebagai orang Palembang dan juga ya orang Palembang lah. Itu tidak sempat kenal sama almarhum itu. Jadi saya nggak sempat kenal. Lalu sama Kabin Hendro Priyono ngomong apa waktu itu? Dia membantah aja, dia bilang bukan saya. Saya bilang saya tidak tunggu Pak Hendro kan saya kenal, saya nggak pernah nuduh Pak Hendro. Cuma orang sana bilang kalau Pak Hendro mau membebaskan Anda, maka seketika juga kita bisa bebaskan Anda. I see. Tetapi
itu tadi yang saya diberitahukan ada orang BIN yang ke sana. I see, Meskipun belakangan saya mendapat penjelasan bahwa orang BIN yang ke sana itu sebenarnya tugasnya bukan ke sana. Dia kemana untuk mempersiapkan kunjungan Bu Mega. Tapi dia transit ke situ. Oke, jadi dia sebenarnya ya tugas BIN. Ya itulah tugas yang sesungguhnya malah. Iya. Ada lagi bagian ini, Daeng, yang mau dijelaskan soal ini? Ya, itu ada juga keterlibatan kedutaan Libya. Oke. Karena kedutaan Libya lah yang sangat aktif mengurus pembebasan saya di sana. Kok bisa? Nah, belakangan saya tahu rupanya karena saya dipandang tokoh partai, bendahara umum PAN, ada orang Prancis yang ditahan di Tangerang Selatan itu karena narkoba. Dia dijatuhi hukuman mati. Oke. Dia berharap saya memperjuangkannya lewat Pak Amin Rais sebagai ketua MPR. I see. Dan orang kok Libya ya? Libya punya hubungan baik dengan banyak negara yang kita tidak bisa duga ini. Prancis, ya termasuk dengan Libya itu sangat akrab dengan Marcos dulu sampai Masjid Emas bisa didirikan oleh Imelda itu karena peranan Libya. I see. Itu. Dulu Libya ya Muammar Gaddafi. Tinggalnya di tenda-tenda aja tapi kekayaannya luar biasa. Jadi dan rakyatnya nggak ada yang miskin. Iya, jadi semua disuplai. Sekarang miskin mungkin. Oh, sekarang miskin banget. Jadi, Libya itu sebenarnya Prancis. Tapi cerita yang itu nggak ini. Enggak, belakangan baru saya tahu itu. Itu Salim Adam itu namanya dubesnya itu. Dia sangat aktif. Bahkan sempat marah sama dubes kita sampai dubes kita tersinggung. Dubes kita siapa? Dubes kita Angkatan Laut ini, tentara. Marah betul, tersinggung gitu karena dia dianggap bahwa warga negaranya dia lalaikan, dia abai mengurus sampai bisa ditahan apa segala macam. Jadi dia mengkritik dubes kita. Iya, ada lagi dong ini. Itu ya. Iya. Nah, jadi gini, yang kedua ini soal pilihan politik PKS. Jadi kan PKS ini ngeri-ngeri sedap, ya kan? Saya sih belum pernah mengundang orang PKS ke sini secara langsung, tapi kan saya kira Daeng juga representatif ya kalau ngomong soal PKS. Kan PKS ini sering dianggap sebagai the common enemy, musuh bersama ya. Ya kan? Wah, apalagi zaman sekarang. Ya, saya mau frankly speaking, pada era sekarang ini terkesan ada fobia dengan politik kanan kan? Iya. Tengah kanan, dan saya kira Daeng kan orang yang sangat terlibat kalau HMI, MPO, kemudian PAN, kemudian PKS, pastilah Daeng familiar soal ini. Sebenarnya kenapa PKS selalu dijadikan the common enemy kesannya? Sampai terakhir wakil gubernur DKI pun tak dikasih. Iya. Padahal kan PKS bukan partai besar juga. Kemarin cuma nomor 3 dari bawah. Dari yang lolos parliamentary threshold kan dia cuma di atas PAN. Di atas PAN, di bawah dan di atas P3, di bawah Demokrat. Dia cuma urutan ke-7 dari 9 partai politik. Bukan partai besar, tapi kesannya dia sangat dijadikan the common enemy. Bahkan orang-orang kalau dalam media sosial itu PKS itu waduh selalu link macam-macam lah. Gimana? Iya, itu juga menjadi pertanyaan bagi kita karena setahu saya PKS ini kan bukan ancaman yang terlalu besar bagi dia. Cuma memang soliditasnya PKS, pengkaderannya, saya kira satu-satunya partai yang pengkaderannya memang sangat baik, sangat efektif. Kalau tidak ada permasalahan yang dihadapi dulu oleh Pak Lutfi sebagai presiden PKS, saya kira Lutfi Hasan Ishak, saya kira memang PKS ini akan kan sekarang kan turun sebenarnya perolehan kursinya tinggal 50. Sebelumnya berapa? Sebelumnya pernah 56. Yang the top one-nya 56 ya? Iya, 56 pernah. Dan jangan lupa 56 dan sekarang 50 tapi kursi DPR nambah.
kursi DPR-nya nambah 575 sekarang kan. Artinya penurunannya cukup signifikan. Cukup signifikan penurunannya karena kalau melihat awalnya 500, 550, 575 sekarang. Cuman kalau perolehan suaranya malah naik sekarang dibandingkan sebelumnya, tapi perolehan kursinya yang turun. Tapi jumlah pemilihnya kan bertambah. Maksudnya jumlah pemilihnya bertambah. Jumlah pemilih yang registered votersnya bertambah kan? Iya, bertambah. Kan? Oke. Memang bertambah. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, PKS ya begitu-begitu aja ya. Iya. Artinya turun juga enggak, naik juga ya enggak juga bisa. Naik juga. Jadi menengah aja. Iya. Tapi stabil maksudnya, stabil. Stabil. Partai yang stabil enggak dan seperti Demokrat atau PAN yang fluktuasinya sangat tinggi. Ini enggak dia. Ya, dia seperti Golkar sama PDIP lah, tapi kalau Golkar PDIP papan atas. Iya. Dia papan tengahnya stabil di papan tengah. Jadi karena tapi belum dijawab kenapa kok seperti the common enemy. Orang takut apa PKS bikin syariat Islam atau gimana? Padahal di PKS nggak pernah mengangkat isu-isu syariat Islam misalnya. Iya. Bahkan tema-tema yang umum itu yang paling banyak dibicarakan di sana itu. Memang perjuangan keislaman bisa sebagai warna ya. Sebagai warna ya. Karena kalau kita garis bawahi omongan Hasto, itu kan terang-terangan dia bilang kami tidak mau kerjasama dengan PKS karena beda haluan, ya kan? Saya menduga dulu itu saya pernah diberitahu almarhum Pak Taufik Kemas bahwa ibu ini punya catatan tentang PKS. Oke. Nah, dia pernah beritahu saya begitu. Apakah masih itu yang tetap? Mau diceritakan? Nah, waktu ada demonstrasi yang besar di Jakarta asal bukan Mega ABM. Waktu mau pilihan presiden itu. Waktu 2004 berarti. Iya. Itu disinyalir bahwa PKS di belakangnya. Saya kira bukan 2004. Masih Pak Habibie waktu itu. Berarti 99. Iya, 99 itu. Waktu itu Partai Keadilan berarti. Iya. Partai Keadilan. Partai Keadilan. Nah, itu dia beritahu saya. Nah, makanya waktu mau diganti Gus Dur, mau naik Bu Mega, saya dipanggil. Ini tolong dong Partai Keadilan. Dipanggil Pak Taufik Kemas. Pak Taufik Kemas. Saya bertemu ada Pak Kuyanggi juga di Hotel Mandarin. Saya ingat waktu itu. Ada beberapa yang lain. Nah, saya diminta untuk mengaturkan pertemuan dengan tokoh-tokoh PKS, tokoh-tokoh Dewan Dakwah, dan menjamin bahwa ini kalau Gus Dur diganti, maka betul-betul Bu Mega naik dan tidak diganggu. Nah, saya waktu itu pertemukanlah. Kebetulan saya. Itu waktu itu yang mau menurunkan Gus Dur ya? Iya. Waktu mau menurunkan Gus Dur. Jadi kita kan dulu bikin poros tengah. Poros tengah tahun 99. Tapi poros tengah juga yang menggusur Gus Dur. Poros tengah juga. Gitu. Nah, tapi saya beranggapan bahwa sebenarnya ini sudah selesai. Sudah selesai. Tapi pernyataan Hasto itu adalah tidak sesuai, beda haluan kalau nggak salah. Tapi kalau sama Demokrat beda lagi dia ngomongnya apa gitu. Kalau Demokrat kan kita paham bahwa ada masalah personal kan antara Bu Mega sama SBY. Tapi kalau misalnya PDIP sama PKS mengatakan beda haluan, wajar aja. Satunya partai kiri banget, satunya partai kanan banget kan? Justru kalau kerjasama tidak ada lagi oposisi. Semuanya sama jadinya kan? Jadi sejauh ini PKS ketika Fahri Hamzah, Anies Mata, ya kan? Anies Mata kan sebenarnya kan adindanya. Saya dekat betul dengan itu. Itu berpengaruh nggak terhadap soliditas PKS dan suara PKS ke depan diperkirakan? Kalau kemarin saya kira salah satu yang mempengaruhi sehingga
perolehan kursinya itu turun dari 56 menjadi Walaupun mereka belum mendirikan, tapi sudah ada garbinya kan? Iya, sudah ada garbi dan saya melihat beberapa kenyataan di beberapa tempat, misalnya di Sulawesi Selatan ada satu kabupaten di situ PKS pemenang, dia menjadi pimpinan DPRD, tetapi tidak satu pun yang mau mencalonkan diri di PKS. Oke. Keluar semua itu. Keluar semua. Keluar. Tahun 2019. Dan dia meninggalkan posisinya di parlemen dan kemudian gabung sama Gelora. Sekarang gabung sama Gelora. Dulu sama Garbi masih ya. Sekarang pertanyaannya adalah menurut Daeng, kira-kira Gelora ini bisa menggerus suara PKS nggak di 2024? Gimana pun juga ada beberapa orang-orang yang punya pengaruh cukup kuat tadinya di PKS, sekarang bergabung di sana. Ya diantaranya Anies sendiri, Pak Ri, kemudian beberapa yang sebelumnya dulu di DPR, di Aceh dan di Kalimantan Timur misalnya wakil gubernur itu bergabung ke Gelora. Nah, padahal itu tadinya. Tapi kesan saya ya, Gelora sepertinya lebih cair. Ya. Tidak terlalu militan kanannya. Dia mengambil posisi ke tengah. Iya, ke tengah dan pinter dia. Dia misalnya mengambil posisi mengendorse Bobi Nasution misalnya di Medan. Di Medan, mengendorse juga Gibran kemarin. Datang ke Gibran. Iya. Dia mengambil posisi seperti itu sepertinya pilihannya pragmatis saja. Iya, makanya bagi orang-orang PKS yang ideologis memang kemudian menyaksikan itu. Jadi mereka bisa berkembang gitu bisa berkembang karena itu mereka yang tadinya ada yang kesana itu kemudian balik lagi. Saya terus terang aja Sobat Era sekalian, tapi mudah-mudahan nanti Bro Fahri sama Anies bisa membantahnya. Kalau performanya begitu, saya nggak yakin Gelora bisa besar. karena walaupun captive market, PKS itu tetap punya ideologi sendiri. Itu sama dengan PDIP kan. PDIP sebenarnya punya ideologi kirinya, ideologi marhainismenya, tapi ceruknya lebih gede itu aja. Kalau PKS ideologi kanannya, ceruknya belum besar. Belum besar. Tapi ada ceruknya, tetap ada ceruknya. Makanya dia tidak fluktuatif begitu. Sama seperti PKB, kan ada ceruknya juga. Makanya dia masih bisa tetap di wilayah itu karena NU kan banyak. Luarnya kan begitu. Oke, itu soal PKS ya. Lalu sekarang ini ketika ke DPD itu mau nyari apa? Jadi memang di DPD saya tahu masalah-masalah ini soal kewenangan. Nah, saya merasakan itu karena waktu saya di DPR saya cukup dekat dengan Pak Irman Gusman. Saya sering bertemu dengan dia, bahkan datang ke ruangannya. Kadang saya minta dokternya untuk juga memeriksa kesehatan saya dan istirahat di kamar tidurnya. Di situ saya menyampaikan bahwa DPD ini kita perlu perkuat dan Anda harus menjalin komunikasi dengan DPR, terutama dengan partai-partai, pimpinan partai. Tetapi saya kira di PKS mendukung kalau ada keinginan untuk penguatan kelembagaan ini, DPD ini, karena kasihan banget waktu saya jadi pimpinan Banggar misalnya, itu tidak ada yang mau membaca itu surat dari DPD itu, proposal DPD itu tidak. Cuma sekedar formalitas doang. Jadi memperhatikan masukan DPD. Padahal nggak dibaca. Enggak, covernya ada amplopnya aja dilihat itu udah nomor suratnya sama ininya udah selesai. Saya udah tahu pasti begitu. Semua pertimbangan DPD nggak dibaca sama DPR. Nggak dibaca. Saya pernah membaca. Waduh, bagus sekali ini, saya bilang ini mestinya ini kita akomodir ini masukan-masukan ini. Ya karena mereka itu membuat pertimbangan itu sering melibatkan ahli. Dan pertama melibatkan ahli. Yang kedua mereka less politik. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu jauh lebih rasional. Jadi tidak misalnya deviasinya tinggi gitu. Yang saya rasakan seperti itu, makanya saya bilang
ini ada sesuatu ini yang kita perlu benahi di sana ini. Jadi di samping saya ingin melakukan supaya ada kaderisasi di PKS, saya ini sudah 3 periode, masa terus-menerus di situ. Nah, saya pindah ke sini, tapi saya mencarikan figur yang lain yang bisa menggantikan saya. Orangnya sangat bagus dan figuritasnya sangat menarik, dukungannya juga real, cuma saya nggak tahu bagaimana, selisih sedikit tidak terpilih dia. Oh, dia sedikit aja ya? Sedikit saja. Oh, jadi dia di kursi keberapa? Di kursi terakhir, karena dia berebut berapa dengan satu kursi terakhirnya itu berapa kursi? Dari 8 kursi, 9 kursi? Dari 8 kursi ya. 8 kursi. Jadi dia berebut kursi 8 itu. Kursi 8. Ada pendatang baru dari PKB. PKB selama ini tidak pernah dapat di situ. PKS nggak dapat juga akhirnya sama sekali. Akhirnya tidak dapat di situ. Karena memang rata-rata satu partai satu saja. Sulsel satu. Ya, Sulsel satu. Oke. Sulsel satu. Tapi Kahar Muzakar masih di sana. Apa sih namanya? Abdul apa? Aziz Kahar Muzakar masih di PKS. Dia di PAN dia, tapi tidak terpilih kemarin. Kan sebelumnya dia di DPD. Iya, tapi dia maksudnya DPD dengan suara yang jutaan. Iya. Tetapi begitu pindah di partai, enggak, maksudnya tadi kan Daeng bilang dia yang menggantikan Daeng. Dia pindah ke partai, saya pindah ke DPD. Pindah partai tapi bukan ke PKS, dia ke PAN. Tapi Daeng menganggap ya, karena aspirasi saya dekat, yang sama. Iya, karena memang saya dekat dengan dia, saya sama-sama. Oke. Pembelahan itu ini, makanya pilihannya dia di DPD, saya di PKS supaya. Oke, karena Daeng menganggap bahwa dari akar yang sama. Ya, dari akar yang sama. Jadi kalau karena saya sama-sama aktivis HMI sama-sama, aktivis organisasi ekstra lainnya sama-sama. Iya, jadi kalau misalnya bentrok malah nggak menguntungkan. Nggak menguntungkan. Bisa-bisa dua-duanya tidak terpilih. Bisa, jadi gitu. pembagian tugas tukar gitu ya. Iya, tukar. Oke. Lalu apa yang jadi gini, DPD ini lama-lama juga punya persoalan, terutama dalam hal pemilihan ketua. Iya. Sekarang kayaknya sudah pakai transaksi pasar gelap nih. Konon kemarin ada yang bilang seperti itu, tapi ya memang diawali dengan tatip yang sangat tidak demokratis sebenarnya. Tidak membuat orang punya potensi itu bisa terpilih ya. Iya. Waktu itu pemilihan ketuanya apa? Indonesia Barat, Indonesia Timur. Dibagi 4 dulu wilayah subwil. Oke. Ada subwil Timur 1, Timur 1 itu Kalimantan sama Sulawesi, tapi tidak semua Sulawesi. Sulawesi Utara masuk Timur 2. Oke, Timur 1 siapa yang terpilih? Terpilih Pak Mahyudin. Pak Mahyudin. Timur 2? Timur 2 Pak Nono Sampono. Nomor Barat 1? Barat 1 Pak Najamuddin, Sultan Najamuddin. Oke, Barat 2? Pak Lanyala. Barat 2 ini yang neraka, grup neraka ibaratnya. Grup neraka di situ ada Bu Ratu, ada Pak Jimli, Prof Jimli, siapa lagi? Jadi 3 itulah paling ini. Yang jelas kan ini kan ada Nawardi. Iya, tadinya. Barat 2 ini kan berarti kan Jawa semuanya ini ya. Iya. Oke. Lalu akhirnya ketika dari barat timur 1 itu berempat dipilih ketuanya. Dipilih ketuanya. Karena model pemilihannya seperti itu ya akhirnya timpang ya. Iya. Oke. Saya juga agak sedih juga kok makin begini DPD. Nah, ini kita coba benahi, tatipnya perbaiki supaya nanti bisa memunculkan pimpinan yang betul-betul kita rasakan sebagai mewakili keseluruhannya. Jangan kualitas lokal, kualitasnya harus kualitas nasional. Iya. Boleh mungkin dibuat, tapi misalnya dipilih 3 per subwil, baru dibawa dipilih secara nasional. Oke, lebih demokratis. Lebih demokratis. Ya? Gitu. Iya. Tapi ya kalau kita mau jujur kan ketokohan itu kan sudah kelihatan. Iya. Kenapa harus pakai subwil? Karena ada pertimbangan keterwakilan wilayah. Kan keterwakilan wilayah kan bisa di alat kelengkapannya nanti kan. Nah itu kalau kayak karena kalau kita bicara pimpinan butuh strong leadership kan. Iya. Yang bisa membawa DPD kemana-mana. Iya. Gitu. Karena dulu kritik saya kepada Pak Irman ya. Ini mohon maaf tuh Pak Irman ya. DPD ini anak manis terhadap kekuasaan.
Padahal justru harga DPD itu adalah ketika dia berani bersikap dengan kekuasaan. Itu betul. Ini nggak ada. Jadi bahkan ya cuma ngikutin kunjungan presiden saja. Iya. Itu yang menurut saya akhirnya DPD tidak muncul sebagai kelompok penyeimbang. Iya. Hanya menjadi ajudannya kekuasaan, ajudan presiden gitu, ketua DPD, staf ahlinya DPR. Tapi sekarang agak lain ya. Iya, jadi tidak menyangka juga, misalnya Pak Nyala itu tegas itu bahwa banyak hal yang tidak cocok dengan pemerintah ini. Dia menyikapinya dengan tegas. Ya, saya berharap begitu. Ya. Jadi DPD itu ngapain ngikut pemerintah? Iya. Kan dia kan pengawas. Iya. Kalau dia ngikut pemerintah nggak punya harga dia. Iya. Harganya itu justru di ketegasannya. Oke lah, kita lihat karena setelah pandemi ini saya baru melihat kiprah DPD ini ya kira-kira tahun 2021 ini lagi aja. Iya. Menggeliat. Jadi sepertinya 2020 orang shock semua. Di awal 2021 nggak ada aktivitas apa-apa. Saya sendiri bingung. Makanya yang pertama itu ketika awal itu saya sampaikan bahwa saya dulu pimpinan Komisi 7 dan saya memutuskan bahwa Undang-Undang Minerba itu kita tidak setujui dulu. Komisi 7 itu bidang pertambangan energi. Pertambangan energi. Dan saya berkoordinasi dengan Menteri Jonan. Iya. Menteri Jonan juga setuju, jangan dibahas ini Pak. Ini belum ada DIM dari Presiden dan kita tidak siap dengan waktu. Coba waktunya tinggal sebulan, mana partisipasi masyarakat bisa kita dapatkan dengan tiba-tiba ini. Itu barang carry over. Tiba-tiba carry over, berarti tidak mungkin bisa carry over mestinya. Karena DIM aja belum ada. DIM-nya aja belum ada. Tapi saya dengar waktu menjelang itu ada yang proses dibuat semua dilengkapi. Baru ketika ini menjadi carry over. Begitu diuji di MK nggak laku barang itu. Nggak laku sampai sekarang nggak. Dan saya termasuk orang yang mengajukan judicial review tapi tidak diterima karena legal standing. Kenapa nggak diterima? Karena saya anggota DPD sebagai pembuat undang-undang ya tidak bisa mengajukan itu. Padahal kalau Daeng bicara mengenai katakanlah sebuah proses yang tidak benar, ya harusnya terima dong, ya kan? Tapi saya dianggap tidak bisa membuktikan itu, karena dianggapnya bahwa yang resmi itu ada prosesnya. Saya kan pimpinan, salah seorang pimpinan, saya mimpin rapat, saya bilang. Tapi susah ya, saya juga mengkritik MK alat kekuasaan sih sekarang. Ya itu masalahnya. Apa-apalah. Prof. Saldisa, saya bilang tuh MK alat kekuasaan apa boleh buat lah ya kan. Meskipun Prof. Saldi kita lihat bahwa dalam banyak hal dia dissenting opinion, termasuk yang terakhir kemarin. Presidential threshold, macam-macam lah. Tapi dan ini ketua DPD ini sangat mendukung untuk melakukan judicial review terhadap presidential threshold ini, mendorong 0%. Ya, tapi jangan hanya dukung-dukung terus, maju di inisiatif. Nah ini kalau kita mau ngambil inisiatif itu tadi, legal standingnya itu gimana? Enggak apa-apa. Jadi harus menggalang berbagai macam kelompok sipil. Civil society-nya. Iya, nanti kan banyak sekali. Wah, DPD mengajukan. Kan tergantung teknisnya itu. Nah udahlah kita kalau gitu udah cocok lah jadi staf ahlian. Jadi lawyernya gitu. Jadi harus banyak jurusan. Iya. Kelembagaan mainkan, ya kan? Perorangan mainkan. Kita beranjak lagi ya dari DPD tadi. Saya malah tertarik untuk bicara mengenai aktivitas Daeng di luar DPD. Ya. Daeng deklarator kami juga dong. Oh iya, saya deklarator kami. Ya itu. Ya kan? Sampai lupa saya kan. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Iya. Dan masih aktif kan di sana? Masih aktif. Oke. Sebagai deklarator kami, Daeng posisinya di mana? Setelah deklarasi itu di bidang apa? Saya lupa ini di bidang apa ini yang sama Pak Bahtiar Hamzah. Oke, iya.
Ada yang umum kayaknya kalau ini. Oke, pokoknya umum. Jadi pokoknya ada yang sehari-harinya ya. Iya, ada di Iya. umum yang sering Ya, diundang. tapi ya sobat era sekalian, kami itu organisasi yang cair sekali. Iya, di sana banyak. Nggak bisa juga dibilang seperti DPD kan? Iya. Oke. Saya juga mau menyinggung-nyinggungnya. Saya juga antara aktif dan tidak aktif ya kan? Iya. Oke. Kalau di ICMI itu ketua Badan Wakaf ya. Oke lah, saya nggak terlalu ingin untuk menyinggungnya. Nah, Daeng juga pernah menjadi wali kota Makassar, calon wali kota Makassar. Ya. Calon wali kota Makassar pada pemilihan sebelum pemilihan ini. Sebelum pemilihan ini, iya. Ada pemilihan sebelum. Bukan sebelum pemilihan ini. Pada pemilihan ini sebelumnya lagi. Iya. Jadi waktu Dani Pomanto menang pertama kali. Iya, itu Dani Pomanto pertama kali. Karena waktu periode kedua, Dani Pomanto kan didiskualifikasi. Iya, didiskualifikasi. Lawan kotak kosong kalah lawannya itu. Iya. Sehingga diulang lagi dan Dani Pomanto menang lagi. Oke. Tahun tahun itu barangkali tahun-tahun kira-kira 2012. 12 barangkali ya, 2012 ya. Itu waktu itu berapa 2012, calon? 6 calon. 6 calon. Iya, saya 3 bulan sebelumnya baru menentukan maju karena waktu itu PKS menghadapi permasalahan. Apa? Presiden partai itu ditahan. Oke, Lutfi Hasan Ishak ya. Di Sulawesi itu dan di mana-mana kan PKS langsung turun. Nah, cara untuk menaikkan suaranya ini ya termasuk ini supaya bisa mempertahankan kursi, jadi mengambil momentum itu. Meskipun orang juga kaget karena waktunya singkat, tapi dari 6 calon itu ya di urutan ketiga. Urutan pertama Dani Pomanto. Yang kedua? Yang kedua adiknya Pak Sahrul Yassin Limpo. Daeng yang ketiga. Iya, yang ketiga. Tapi banyak juga dong biaya habis. Iya, saya punya wakil ini, orangnya ini, calon wakil ini sangat populis. Ya, mungkin pernah dengar Dasat Latif. Itu yang kampanye keliling. Saya malah nggak ada di sini. Saya ke Arab saya waktu itu. Ya, hanya memenuhi administrasi. Setelah itu saya pergi umroh. Jadi Dasat Latif yang kemana-mana. Ya, kemana-mana yang kampanye. Dia dosen kalau nggak salah ya. Dosen di Unhas dan dia dai yang populer. Populer juga. Bahkan sekarang tingkat nasional sudah ya. Tingkat nasional. Lucu juga orangnya itu. Dazal lah. Lucu orang. Jadi tapi banyak juga lah bayar pilkada uang keluar. Ya, pilkada kalau mau diikuti masyarakat juga karena ya betul-betul masyarakat ya ada yang pasang spanduk, siap dengan serangan pajar segala macam itu, dan itu kadang-kadang serius itu. Di mana pasang spanduk kami menerima serangan pajar, bukan lagi nggak malu-malu lagi dia. Nggak malu-malu lagi, ada juga yang seperti itu. Tapi kita memang ada pendukung yang kelihatannya pertama suara PKS itu. Itu stabil itu, termasuk ke pemilihan wali kota itu basis-basis PKS, dan ini PKS ini memang luar biasa, tidak ada uang yang dikeluarkan, kemudian tidak ada biaya untuk masang spanduk apa segala macam, dia betul-betul spanduknya dikasih, dia pergi pasang. Ya memang militansi PKS tinggi ya, saya kira. Gitu, walaupun ada orang olok-olok PKS ini terdiri dari 2, fraksi keadilan sama fraksi kesejahteraan. Fraksi kesejahteraannya sudah lari sekarang kayaknya. Nggak tahu juga, Allah sorry, maaf ya. Jadi kita ngomong soal pemerintahan sekarang ini. Saya kira ini kan, saya tidak tahu kan kalau misalnya Daeng ngomong apakah mewakili suara kami, suara DPD atau suara PKS, saya nggak ngerti. Menurut Daeng yang paling dominan kalau menilai pemerintahan, Daeng mewakili suara apa biasanya?
saya mendekatkan ketiga-tiganya karena ketiga-tiganya ini memang hampir sejalan ini. Oh, sejalan ya? Sejalan. PKS juga mendukung perjuangan untuk penguatan DPD. Oke. Kami juga seperti itu. Oke. DPD juga mendukung. Jadi tidak ada yang namanya kontradiksi ya? Tidak ada yang kontradiksi. Termasuk juga berhadapan dengan pemerintahan Presiden Jokowi tidak kontradiktif juga? Saya kira enggak, karena apa yang kita perjuangkan bersikap kritis terus kritis, ya? Karena itu kami tidak ada hambatan juga. Kami tidak pernah dipersoalkan dengan ini, baik oleh partai, baik oleh DPD maupun oleh pemerintah. Saya punya kenalan banyak juga di dalam di pemerintahan ya. Jalan cair aja hubungannya. Ya mungkin karena Daeng sudah banyak menanam kebaikan kepada mereka. Jadi secara personal mereka tidak mau protes, tapi institusinya diprotes melulu ya kan. Contohnya kami diprotes ya kan, bukan hanya diprotes, aktivisnya juga ditangkap ya kan. Dan saya selalu memberikan surat untuk jaminan. Oh iya, jaminan. Anton saya berikan jaminan, Saganda saya berikan jaminan, Habib Rizik saya berikan jaminan. Tadi saya tanda tangan. Oh tadi? Iya. Oke, jaminan untuk pembebasan. Iya. Jaminan untuk apa istilahnya? Penangguhan penahanan. Oke. Oh tadi mulai. Saya tanda tangan tadi. Berapa orang? Kayaknya sudah ada lebih 10 orang tadi tanda tangan. Saya halaman pertamanya aja saya lihat itu. Bisa siapa lagi yang ini? Kan itu kan bukan sesuatu yang rahasia. Iya, saya enggak perhatikan, tapi saya pikir saya dengar yang sudah dihubungi itu banyak dan rata-rata menyuntikkan kesediaan. Saya dengar Pak Amin Rais dihubungi, Pak Din Samsudi. Saya nggak ngerti juga ya. Kalau misalnya semua orang kredibel di bangsa ini tanda tangan penangguhan penahanan Habib Rizik, apakah pemerintah akan meloloskannya atau tidak? Kenapa saya mengatakan pemerintah ya? Ya udahlah, ini frankly speaking, kalau nggak ada gesture dari kekuasaan nggak mungkin lah, ya kan? Barang ini diputar dipiling-piling begini ya. Oh jadi sudah beredar itu ya? Sudah beredar. Iya. Jadi kalau diperlukan, sobat daerah sekalian, saya juga mau tanda tangan kalau diperlukan. Sepertinya ada tadi di situ namanya juga itu. Oh gitu. Ada, tapi di halaman pertama saya lihat tadi itu ada. Itu ada beberapa. Karena saya juga tanda tangan buat Saganda, tanda tangan buat siapa lagi? Anton tanda tangan. Kalau Jumhur kan udah bebas, udah ada penangguhan penahanan. Ada penangguhan penahanan. Daeng. Bagaimana Daeng melihat pemerintahan Presiden Jokowi ini? Wah, ini bagian yang ngeri-ngeri sedap nih. Saya kan sekarang ini ada kegiatan dengar pendapat masyarakat. Jadi setiap kali melalui DPD. Melalui DPD. Melalui DPD. Jadi saya kumpul masyarakat dan setiap kali saya menyampaikan bahwa dengar pendapat ini terutama kaitannya dengan pokok-pokok haluan negara. Tetapi respon mereka itu yang ditanyakan amandemen. Nah, saya pikir ya memang salah satu cara melakukan masukkan pokok-pokok haluan negara ini itu bisa lewat amandemen. Tapi bukan itu yang dia maksud, bahwa amandemen ini 3 periode. Yang 3 periode. Selalu kecurigaannya masyarakat rata-rata seperti itu. 3 periode atau perpanjangan masa jabatan 3 tahun. Karena pandemi. Dan mereka rata-rata sudah mendengar juga keterangan yang dirilis oleh KPU. Katanya bahwa KPU menyampaikan tidak ada pemilu serentak 2024, tapi akan diundur ke 2027. Berarti ini kelihatan betul ini bahwa ini yang bisa jadi. Walaupun belakangan KPU mengatakan ya itu kepala daerahnya. Kepala daerahnya. Tapi kalau kepala daerahnya mau diundur ya kenapa nggak dilakukan sekarang aja? Iya. Kan misalnya DKI kan habis 2022. Kenapa nggak 2022 pilkada aja? Iya. Masa diundur 2027? Enak bener yang 2022 nanti yang pengganti. Penggantinya itu gratis 5 tahun. Iya kan gratis 5 tahun jadinya. Makanya confuse juga itu keterangannya kalau mengatakan begitu. Karena kita yang kita tahu yang paling berkepentingan untuk diperpanjang justru pusat. Kalau alasan pandemi. Dan itu kalau misalnya diperpanjang semua senang kecuali rakyat. Semua senang. Karena
Presiden 3 tahun tambah, DPR 3 tahun, DPD dapat juga, DPRD dapat juga, semua dapat. Iya. Bisa juga gubernur bupati dapat juga. Dapat juga. Yang paling rakyat sengsara. Enggak, gubernur bupati enggak. Oh, enggak. Karena gubernur bupati ada caretakernya. Iya. Jadi justru birokrat yang dapat. Iya. Karena kalau misalnya nggak jadi 2024, ya itu tetap caretakernya ini yang akan menjabat begitu, birokratnya. Iya, iya. Ya mudah-mudahan DPD bersikap bersikap tegas soal ini. Standing kita tegas kali ini. Oke. Bahwa tidak akan setuju dengan perpanjangan 3 periode. Itu jawaban saya kepada masyarakat. Iya. 3 periode tidak setuju. Ya, perpanjangan masa jabatan 3 tahun tidak setuju. Kemudian PPHN silahkan kalau mau kita akan berikan masukan karena memang presiden ini perlu diberi wawasan tentang haluan negara. Oke. Karena supaya dia pokoknya kalau PPHN tentatif, ya. Kalau yang 2 ini nolak. Yang 2 nolak. Ini kan baru suara Tamsil Lindrung, belum suara DPD. Saya jamin mayoritas DPD. Nah, karena itu DPD harus keluarkan statement ini. Iya. Jangan sampai kemudian hanya di kepala para anggota aja. Nanti kita akan putuskan di dalam rapat pleno, rapat paripurna. Oke, jadi Pak Lanyala Pak Mahyudin, Pak Sultan, Pak Nono Sampono, ya ini didengarkan. Harus jelas sikap DPD itu. Apakah menolak 3 periode, menolak perpanjangan atau bagaimana? Karena suaranya kan tidak boleh perorangan saja gitu. Iya. Kalau dengan ketua confirm, wakil ketua Pak Sultan Najamuddin saya sudah ketemu. Confirm juga. Pak Mahyudin juga confirm. Yang belum Pak Nono. Pak Nono saya belum bertemu. bicarakan secara khusus tentang tapi ini. Kan suara DPD kan tidak hanya suara ketua, tapi suara paripurna kan? Iya, suara paripurna dan suara di mayoritas ini. Saya kira mencerminkan itu karena saya misalnya di pimpinan kelompok DPD itu satu suara di situ, kemudian saya juga ketua pansus program dan mekanisme kerja, itu juga terasa suara-suara itu seperti itu. Dan kita selalu ada grup dan berkomunikasi di situ. Jadi itu mayoritas menginginkan itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya Daeng di DPD ini, daya dorong DPD lebih kuat. Bisa Allah. Karena terus terang saja, saya kan cinta DPD. Salah satu wujud cinta itu adalah mengkritik. Jadi kadang-kadang orang tuh bingung. Dikritik tuh bukan karena kita benci, karena kita cinta. Karena kita ingin DPD berperan kan. Jadi kalau enggak, bagaimana lagi kita menghadirkan DPD tapi perannya minim sekali. Bahkan untuk menjadi kritikus pemerintah pun kurang oke gitu kan. Padahal segala fasilitas sudah diberikan. Jadi mudah-mudahan DPD bisa memerankan dirinya untuk hal-hal yang krusial. Nah, yang krusial tadi dari pembicaraan kita, 1, kita nantikan DPD mengajukan presidential threshold, ya kan, judicial review. Baik judicial review maupun executive review atau katakanlah perubahan undang-undang kalau memungkinkan. Yang kedua, DPD dengan tegas menolak 3 periode. Dan juga perpanjangan masa jabatan. Kira-kira 2 agenda itu saya mau dengar nih di hari-hari ke depan. Pokoknya apalagi teman-teman sering nonton di sini nih, wah pasti lebih semangat lagi. Mudah-mudahan ya. Karena terus terang saja channel ini Daeng channel yang ingin memberikan tempat pada pemikiran-pemikiran kritis. Sebagai penyeimbang pemerintah. Kalau pemerintah kan udah banyak salurannya. TV mainstream kan dikuasai oleh kekuasaan. Nah ini kita ingin memberikan pikiran-pikiran yang alternatif, tapi bingkanya demokrasi dan konstitusi. Jadi pembatasan kekuasaan itu kan sesuatu yang konstitusional, bahkan rohnya reformasi. Presidensial threshold menghilangkan itu kan justru memunculkan bibit pemimpin-pemimpin bangsa yang lebih variatif. Karena itu setelah itu kita akan mendorong calon presiden perseorangan. Nah itu juga saya dengar juga. Jadi dan saya merasa yakin bahwa tanpa perubahan konstitusi pun calon presiden perseorangan itu bisa dihadirkan. Karena itu ya saya katakan kan constitutional importance. Jadi hal yang baik
bukan hal yang buruk, Iya. ya kan? Tidak ada larangan juga. Nggak ada larangan. Ya. Jadi hal yang baik kalau tidak dilarang, menurut saya dari sisi konstitusionalisme nggak ada masalah. Iya. Kecuali itu hal yang buruk, misalnya Iya. katakanlah bahwa presiden harus dari suku Jawa. Kalau itu diada-adakan, pertama itu tidak ada di konstitusi, kedua itu buruk. Iya. Karena sara kan, Iya, iya. gitu. Tapi kalau menghadirkan calon perseorangan, presidensial threshold 0, itu kan hal yang baik, Iya. yang memungkinkan banyaknya bibit pemimpin bangsa. Iya. Baik bagi rakyat Indonesia, tidak baik bagi partai-partai penguasa. Karena partai penguasa ingin mendominasi soalnya. Maka ada kesan bahwa ini juga dikhawatirkan menjadi penumpang gelap. Oke. Karena ada figur-figur yang mungkin tidak laku dijual di masyarakat, tapi memungkinkan dipaksa. terpilih Dengan pemaksaan. Di pemaksaan, dan bisa juga lewat dengan mengembalikan Ke MPR. MPR. Oke. Kalau ke MPR barang itu gampang sekali. Ya, dengan 771, 60% dia kuasai. 711. 711 maksud saya. 711. Iya. Saya kan kemarin diskusi dengan PKS tuh. Bukan dengan PKS ya, dengan Mardhani Alisera. Dia ada acara Indonesia Leader Talks, ya kan? Saya bilang, waduh, kalau dikembalikan ke MPR, jangan bayangkan MPR tahun 45 ketika Supomo membayangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau MPR ketika awal reformasi yang masih semangat. Kalau sekarang dikembalikan kepada MPR, ini semua. Kalau 700 aja dikalikan 3M masing-masing, itu baru 2,1 triliun dan kecil sekali untuk jabatan, untuk sebuah jabatan presiden dan wakil presiden. Kembali dalam 1 tahun. Ada last statement, Daeng? Ya, saya meyakinkan sekali lagi bahwa DPD dalam posisinya seperti ini akan terus berjuang untuk rakyat. Kita berkomitmen bahwa kalau terjadi amandemen, maka DPD memposisikan diri tidak berada pada posisi yang dikhawatirkan oleh masyarakat tentang adanya penumpang gelap, untuk memuluskan wacana presiden 3 periode. Itu PKS pasti menolak gitu. Yang kedua, wacana tentang perpanjangan masa jabatan 3 tahun atau berapapun, itu juga PKS memposisikan diri, DPD maksud saya, memposisikan diri tidak berada pada posisi itu, menolak. Oke. Ya, saudara sekalian, kalau DPD semuanya menolak dan solid, nanti kita lihat ya, maka tidak akan pernah terjadi perubahan konstitusi. Karena perubahan konstitusi itu harus dihadiri oleh anggota MPR, dan itu harus terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD. Jadi walaupun cuma sebiji, harus ada anggota DPD-nya. Karena kalau tidak ada anggota DPD-nya berarti bukan MPR. Oke. Jadi mudah-mudahan jaminan ketua kelompok DPD di MPR ini bisa dipegang rekan-rekan DPD, sehingga tidak akan ada perubahan konstitusi yang aneh-aneh. Yaitu yang aneh itu 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Begitu Dang ya? Iya, betul. Oke, confirm. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal yang lebih baik ke depan. Terima kasih Daeng Tamsil Lindrung atas sharingnya. Mudah-mudahan ini kita akan keluarkan insya Allah, tapi pada tanggal 17 September. Itu hari ulang tahun Daeng Tamsil Lindrung yang ke-60. Kalau saya nih 50 tahun, saya bilang life begins at 50. Itu tahun 2020 Daeng. Saya tahun 70. Kalau Daeng, life begins at 60. Terima kasih, senang sekali. Sukses selalu. Amin.